pada pembahasan tentang yaitu menjelaskan tentang hikmahnya salafus salehnya dan menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan sawadul aqdam, kelompok yang agung, di mana kelompok yang besar ini, kelompok yang mainstream ini kemudian adalah kelompok yang dijamin keselamatannya di dalam sebuah hadis itu. Ya. Ada yang disebutkan sawadul aqdam, kelompok yang mayoritas, ada yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kita dikatakan al-jamaah. Dan menjelaskan pentingnya madhab atau bermadhab, pentingnya bermadhab. Idza fahimta tatkala paham sapa sira ma ing perkara dukira kang wis ditutur apa ma alim ta moko sapa sira annal haqqo setuhune perkara kang hak iku ma'as salafina sertane ulama-ulama salafin ulama salafin alladzina yang akeh anu kang ono sapa alladzina ala khittatis salafus salih ing atase khittawe harise ulama salafus salih. Jadi ada Syekh Asy'ari menjelaskan jika kita pembahasan yang awal kita memahami, maka kita akan mengetahui bahwasannya perkara yang hak, yang benar itu beserta para salafi, yaitu orang-orang yang mengikuti garisnya para salafun saleh. Yang dimaksud di sini salafun saleh itu ialah 3 kurun setelah zamannya Rasulullah SAW, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in ini yang kemudian dijamin oleh Rasulullah SAW keselamatan. Orang yang mengikuti salafun saleh ini atau disebut dengan salafiyun ini akan terjamin keselamatannya. Fa innahum apa setuhune salafiyun itu sawadul a'dzam, itu kelompok golongan kang agung. Jadi untuk mengetahui siapa salafiyun itu yang mengikuti salafun saleh itu kelompok yang mayoritas, artinya mayoritas dalam kalangan muslimin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jelas pembahasan yang dahulu dijelaskan di dalam Islam itu ada beberapa firqah, beberapa kelompok. Ada yang kelompok masuk di dalam Islam, ada yang di luar Islam. Ada Syiah, Rafidhah, ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ya kan, dan sebagainya. Nah, jelaskan ciri-ciri kelompok yang sama. Termasuk menyebutkan kulluhum finnar, setelah dari umat ala salasi wa sab'ina firqatan akan datang zaman akan pecah umatku itu menjadi 73 kelompok golongan. Kulluhum finnar, semua itu masuk neraka. Ada yang neraka itu abadi, ada yang abadi, tapi semua masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa kelompok itu? Maka dijelaskan di sini. Yaitu kelompok. Lihat di redaksi hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Hum sawadul aqdam." Kelompok yang besar. Hum
Ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Di redaksi lain mengatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang bahagia, yang selamat. Jelaskan siapa sawadul aqdam? Sawadul aqdam itu kelompok yang mayoritas di seluruh dunia ini umat Islam. Siapa yang mayoritas? Apakah Syiah? Apakah Mu'tazilah? Apakah Qadariyah, Jabariyah? Ternyata secara empiris kita kenal dengan secara kasat mata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan kelompok sawadul aqdam, kelompok besar di Mesir yang menguasai juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia hampir mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun dengan background yang berbeda dalam arti organisasinya. Nahdlatul Ulama jelas organisasinya mengatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai organisasi atau yang lainnya. Dan yang lain. Maka para ulama melakukan para peneliti ini ternyata yang terbukti kelompok yang sawadul aqdam itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahum utawi salafiyun al-muwafiquna podo nyocoki kabeh ulama al-haramain ulama haramain ulama Makkah haram sama Madinah mencocoki di sana sesuai dengan ulama Makkah Madinah itu sesuai dengan ulama salafus saleh. Kemudian disana lagi asyarifina kang padha boleh asyarifai kang padha boleh aruni wa ulama al-azhar syarif kan ulama al-azhar. Di mana al-azhar? Ulama di Mesir al-azhar. Itu disebutkan oleh Syekh Azhar menyebut ulama al-azhar sesuai dengan jalannya para salafus saleh secara umum. Tapi kalau secara pribadi ya ada saja yang terkadang menyimpang. Secara pribadi kita nggak membahas secara pribadinya, tapi secara umum ulama al-azhar itu adalah ulama sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alladzina nyatane wa qahum utawi alladzina iku qudwatu rafi al-haq. Iku utawi contoh golongan ahli kebenaran. Ini pernyataan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwasannya ulama al-Azhar itu adalah sesuai dengan ulama salafus saleh yang mana mereka ialah bisa menjadi contoh dari kelompok yang ahlul haq. Wa fihi lan itu tetap dalam ulama al-Azhar itu utawi ulama la yumkinu istiqsa'u jami'ihim kan ora apa niti-niti kelompok ulama ma'akin tasyarihim serta ini semua berani ulama yang mana ulama al-Azhar itu tidak bisa dihitung jumlahnya karena banyak. Al-Azhar telah melahirkan banyak generasi ulama banyak sekali yang tidak bisa disebut satu persatu karena banyaknya tidak bisa disebut satu persatu tokohnya. Sehingga dari ulama Al-Azhar itu telah melahirkan begitu banyak ulama-ulama yang benar yang tidak bisa dihitung karena begitu banyaknya. Ma'intisyari fil aqwali wal afaq, yang mana itu menyebar
dalam itu daerah di bumi dimanapun ada guru Zainul Al-Azhari, maka tidak bisa disebut satu persatu. Tapi yang jelas mereka memang melahirkan ulama-ulama yang membawa ajaran hikmah daripada salafun sholih. Kama la yumkinu kaya oleh orang ngomong apa ahsa'un nuju istana kaya oleh orang isoe orang mungkine ngitung lintang ing langit. Saking banyaknya menggambarkan Hadrat Syekh Al-Azhari menggambarkan saking banyaknya Al-Azhar itu melahirkan ulama-ulama itu sampai tidak bisa dihitung bagaikan bintang di atas langit. Di langit itu tidak bisa, saking banyaknya ini. Bapak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman misdahu sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Annallaha setuhuni Allah, la yajma'u orang mengumpulkan sapa Allah umat ing umatku ai ulama ala dhalalatin ing atase kesesatan. Hadrat Syekh Al-Azhari kemudian mencipir sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda, la yajma'u umat anna Allah la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya sungguh Anda itu huruf anak sungguh Allah la yajma'u tidak akan mengumpulkan umatku itu artinya apa? Ulama-ulama, umat yang terpilih, bukan seluruh umat ulama-ulama yang terpilih artinya ulama ini karena ulama ini warasatul anbiya yang para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi keilmuannya. Ala berarti jika para ulama ini berkumpul menjadi besar bersatu, maka dapat jaminan dari Allah tidaklah mereka bersepakat dalam kesesatan. Nah, dan itu terbukti memang di ahli sunnah wal jamaah, kemudian ulama-ulama itu terbukti maka ada jaminan keselamatan. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ala jamaah. Ya, di sini tidak bisa diartikan tangan Allah. Wah, kekuasaan Allah jamaah. Kekuasaan Allah itu bersama al-jamaah. Al-jamaah. Tepatlah ketika ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang lain-lain tidak ada konsepnya sebagaimana penjelasan yang dahulu tidak mempunyai konsep al-jamaah. Di Syiah tidak ada konsep al-jamaah, di Mu'tazilah tidak ada konsep al-jamaah, tidak ada. Cuma di ahlu sunnah yang ada maka dipakai al-jamaah. Al-jamaah ini diambil dari hadis. Ayatullah maka kekuatan Allah. Artinya kalau kekuatan Allah itu menunjukkan kebenaran itu al-jamaah. Jamaah. Man sakali wong sadakang sadda moko. Betul bila nari maring rokok. Maka siapa yang keluar menyimpang dari jamaah ini, maka dia telah melompat ke dalam neraka tersesat. Ini berat. Tapi apa artinya apa? Orang yang keluar dari al-jamaah ini sangatlah berbahaya karena apa? Ini bisa membawa dia ke neraka. Maka orang-orang yang keluar dari al-jamaah ini itu orang-orang yang ahli neraka. Kok klaim benar sendiri? Iya, di dalam Islam itu ada third claim. Masalah akidah itu memang harus
meyakini kebenaran, ya, karena dalilnya sudah pasti jelas, ya, dalilnya sudah jelas. Memang Islam itu mengakui kebenaran mutlak. Islam tidaklah sebuah ajaran yang menisbikan kebenaran atau merelatifkan kebenaran. Islam itu memutlakan kebenaran. Allah hak, ya, al-haq Allah. Allah satu, dia. Islam, inna dina indallahi Islam. Bahwasanya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu konsep awal ada konsep kemutlakan di dalam Islam. Jadi kebenaran itu ada, mutlak adanya. Bukan sebagaimana yang diikuti oleh orang-orang liberal, yang mana mereka tidak meyakini adanya kebenaran mutlak. Mereka membedakan antara agama dan beragama. Agama benar, cuma beragama belum tentu benar mutlak. Agama sendiri posisinya itu benar, cuma orang beragama itu tidak mesti benar. Maka timbullah kemudian pluralisme, yaitu menganggap semua agama benar. Ada yang menganggap Islam benar, tapi jangan menyalahkan ajaran agama selain Islam. Ini berbahaya, sangat berbahaya bagi keyakinan agama. Berkeyakinan bertauhid ini berbahaya. Satu sudah melawan Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yaqbalu minhu. Barang siapa yang mencari agama lain, maka tidak diterima agamanya. Orang yang kemudian mengatakan semua agama benar, sama saja dia tidak yakin kepada Al-Quran tentang ayat ini, kebenaran Islam satu. Padahal satu saja, jangan saya yakin terhadap Al-Quran semuanya, kecuali huruf di Al-Fatihah banyak over, karena meyakini Al-Quran itu meyakini semua huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini apalagi berapa kalimat ini meyakini di dalamnya. Islam mengatakan agama yang benar di sisi Allah itu al-Islam, memakai al. Ya. Ini orang-orang liberal kemudian merubah lagi. Loh itu artinya bukan ini satu tokoh liberal ya, yang meninggal ini pernah mengatakan seperti itu. Jangan dikatakan Islam itu sebagai arti agama, tapi kedamaian, kepasrahan. Dan siapa yang pasrah maka itu ya, ini mbak, dia melakukan beragama yang benar. Paling jelas ini. Makanya kalau belajar Islam itu yang hafal sekali ya. Islam itu memakai al. Al itu di dalam bahasa Arab itu apa? Menunjukkan tahu yang khusus satu-satunya. Ya. Makanya ayat Madinah itu artinya kota. Tetapi ketika dikasih al-Madinah, maka adalah kota Madinah ya, kota Madinah itu. Ya, dari situ. Ketika bahasa Arab menyebut al-Madinah, maka orang menggambarkan di sini yaitu kota itu. Kalau Madinah itu Madinah apa? Al itu menunjukkan khusus. Al-Islam berarti Allah itu memberikan nama agama ini adalah Al-Islam. Maka ayat itu menjelaskan Al-Islam inna dina indallahi Islam, bukan inna dina indallahi Islam, bukan. Tapi Al-Islam menunjukkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Nah itu kemudian orang-orang yang terkenal di seluruh Islam itu mengatakan semua agama benar. Kalau tidak ada Islam lagi, agama lain itu bisa benar. Ini berbahaya sekali terhadap akidah. Ini namanya tidak apa? Dalam kehidupan itu
merasa terhadap agama. Bukan persoalan ini masalah privat, masalah akidah. Kalau masalah muamalah kita tetap dengan mereka menjadi kebaikan. Pun sebaliknya mereka pun orang-orang selain Islam boleh menilai dirinya sebagai paling benar terserah, ya kan? Karena apa? Seseorang itu beraktivitas dari keyakinan. Contoh keyakinan. Jenengan sedaya ngaji. Itu karena apa? Yakin bahwasanya niat saya, saya ngaji ini yakin mendapatkan pahala. Atau aktivitas kerja, saya yakin dengan kerja ini saya menghasilkan uang, menghasilkan rezeki. Bahkan dari keyakinan, makanya berbeda-beda pekerjaannya. Ya kan? Ada yang berbeda seperti itu. Dari sinilah saya bisa menghasilkan atau sungguh-sungguh di sini. Itu benar. Jadi setiap aktivitas manusia itu berawal dari keyakinan. Keyakinan itu fitrah. Sama dengan orang-orang liberal itu kalau meyakini pluralisme, nisbi tentang relatif semua atau berarti dia meyakini bahwasanya dia itu memutlakan tentang pluralisme. Lagi-lagi mereka terjebak pada keyakinan. Mereka meyakini bahwa semua agama benar. Berarti mereka terjebak pada kemutlakan sebenarnya. Seperti itu. Dan kembali pada bahasa lagi. Waktu at-Tirmidzi itu sekali menyebut hadis at-Tirmidzi menurut Zadana Rasulullah Ibnu Majah. Fa'idza waqa'a al-ikhtilaf tatkala itu bibo ikhtilaf perbedaan. Fa'alaika maqalan taqwa sosial bisawatil aqdam lawan pokok yang agung. Ibnu Majah menambahkan di dalam hadis itu menyebutkan fa'idza waqa'a al-ikhtilaf fa'alaika bisawatil aqdam. Jika telah datang perbedaan, perpecahan, atau fa'alaika bisawadil aqdam, maka ikutilah kelompok yang sawadil aqdam. Jangan mengikuti kelompok yang satu tadi, kelompok yang tercel tadi, jangan. Ikutilah kelompok yang besar. Ya. Ma'al hakim serta hak wa ahlihi dan ahli hak. Itu mengikuti kebenarannya juga orang-orangnya ikuti. Insya Allah selamat karena ini mendapatkan jaminan dari Allah. Wafil jami'i sabir dan terjadi sabir. Inna Allah qad ajar. Sesungguhnya Allah qad ajar. Teman-teman menyelamatkan coba Allah umat insun. Tajak kami utang ngumpul coba umat ala doa dengan kasih kesesatan. Di dalam terjadi usaha dijelaskan hadis lain yaitu sesungguhnya Allah sungguh-sungguh menyelamatkan umatku itu umatku yang berguru dari kesesatan. Ya. Ulama-ulama itu dari ikuti ulama-ulama yang mutabaroh. Ikuti ulama-ulama. Kalau tangan ini jangan rumi yang itu pun dari tradisi keluarga itu biar ngaji itu gini sampai kepada Yai dahulu kepada para habaib, kemudian sampai pada Rasulullah SAW sudah ikuti itu. Di akhir zaman seperti ini, jangan ikut pada kelompok-kelompok yang kemudian yang aneh-aneh. Tradisi itulah yang dibawa oleh para wali songo itu adalah yang benar sudah. Para wali songo yang membawa ke Nusantara ini itu yang kita ikuti. Jadi jangan kemudian gampang mudah takjub, mudah terperangah terhadap kelompok ini seperti ini kelompok ini. Jangan. Kalau berorganisasi oke lah, selama itu benar tidak melanggar syariat. Tetapi tetap pegang karena itulah yang membawa ulama para wali songo ini yang kemudian membawa ajaran yang benar sampai kepada kita itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wa aktsaruhum lan utawi ulama al-haq iku ahli madzhabul arba'ah. Iku ahli madzhab keempat. Jadi ulama-ulama yang disebut dengan syawadul aqdam itu bisa diketuai dari 4 mazhab.
Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di dalam fikih bisa diketahui. Ini yang dicatat. Ini pernyataan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Ikutilah ini. Kelompok-kelompok yang bermadhabkan berfikih. Artinya ahlu sunnah wal jamaah ketika mengikuti madhab itu ada 4 ini di madhab 4 ini. Madhab yang sekarang masih bertahan yaitu madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kebetulan di Indonesia ialah menggunakan yang dibawa ajaran oleh Wali Songo itu adalah madhab Syafi'i. Ya kan? Kalau di Makkah itu menggunakan Hambali. Maka ulama-ulama itu yang apa? Yang kita ikuti, yang perlu kita ikuti. Maka kalau soal al-Imam Bukhari itu Syafi'iyah. Jadi Imam Bukhari itu bermadhab juga. Ini ada isunya seperti ini, isunya yang terjadi sekarang itu. Ulama ahli hadis itu tidak bermadhab, itu salah. Ada kelompok-kelompok yang datang yang anti madhab, tidak bermadhab, itu mengatakan bahwasanya ahli hadis itu tidak bermadhab, salah. Imam Bukhari itu terkenal dengan kitab Sahih Bukhari-nya, tidak ada satupun yang menolak, ya kan? Beliau bermadhab, yaitu bermadhab di dalam fikihnya memakai madhabnya Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan sama ketemu nanti, kalau hadis itu tidak ada. Saya kalau tidak salah khusus mengatakan dia salafi. Saya mungkin bapak salafi. Di mana ahli hadis ini itu tidak bermadhab, itu salah. Imam Bukhari itu memiliki guru bernama Imam Humaydi. Akhadha 'anil Humaydi wa Za'farani wal Karabisi. Jadi Imam Bukhari itu berguru kepada Imam Humaydi, Imam Za'farani dan Imam Karabisi. 3 guru beliau ini adalah pertama kawan Imam Syafi'i, yang kedua mereka berguru kepada Imam Syafi'i di Makatil Mukarramah. Ketika ini. Nah, kemudian Imam Bukhari berguru kepada 3 orang ini. Artinya Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i dalam berfikihnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan mudah ditipu orang yang tiba-tiba mengatakan dirinya salafi, kemudian mengatakan tidak ada madhab. Jangan bermadhab. Tuh, bagaimana tidak bermadhab? Kita itu dengan apa? Keterbatasan ilmu kita. Bagaimana kita menggali hukum? Ya kan? Lalu kita beragama ini itu nanti apa? Ikut orang tua kita, orang kita muslim, kita juga muslim. Buktinya apa? Ini aja. Bagaimana memahami Al-Quran hadis? Bisa nggak? Jangankan ilmu Al-Quran hadisnya, ilmu alamnya paham nggak? Apa ilmu alamnya seperti nahwu, sorof dan sebagainya? Ya kan? Orang menjadi yang seorang mujtahid penggali hukum harus memahami itu dan harus hafal beribu-ribu hadis yang kemudian dengan di luar sana dengan sanadnya juga paham. Kita ada satu mungkin repot atau kemudian bentuk dari mana yang kita dapat kalau kita tidak mengikuti yang ahli hukum seperti ini, yang ahli menggali hukum. Karena di dalam berfikih kita wajib bertaklid ini, ya, untuk mengetahui hukum ini. Wakadhalika Ibnu Khuzaimah wal Nisa'i, begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah dan An-Nisa'i. Ini juga ahli hadis, juga bermadhab Syafi'i. Wa kana Imam Junaidi Tsauriyan.
Al-Imam Junaid ini adalah imamnya ahli tasawuf. Imam Junaid, Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali itu adalah imamnya ahli tasawuf. Mereka tetap bermadhab. Apa madhabnya? Mengikuti Imam As-Sawri. Imam Sawri. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas madhab itu tidak hanya 4. Madhab itu tidak 4. Madhab itu dulu banyak sekali, sangat banyak sekali madhab itu. Namun kenapa kok yang 4 ini bertahan? Ya, karena 4 madhab ini yang memiliki dokumen. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu murid-muridnya mendokumentasikan apa? Ijtihad beliau. Ijtihad beliau dikomunikasikan. Sehingga sampai hari ini bisa bertahan. Sedangkan madhab yang lain ya kan, itu tidak ada dokumentasi, sehingga kemudian dengan berjalannya waktu selesai semuanya di sendiri, tidak ada. Jika dipertahankan malah khawatir ada yang membuat-buat. Maka ulama bersepakat yang lain harus dihilangkan. Khawatir ada yang mengaku-ngaku karena nggak ada bukti dokumentasinya. Sedangkan kalau 4 mazhab ini memiliki kuat, maka 4 inilah yang bertahan sampai hari ini. Jadi di sini disebutkan sejarah mencatat di antara mazhab fikih yang pernah ada ialah Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah tadi, mazhab Sufyan Ats-Tsauri yang diikuti oleh Imam Junaid Al-Baghdadi yang Imam tasawuf tadi. Kalau fikihnya mengikuti Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Kemudian Malik bin Anas yaitu Maliki. Ada lagi mazhab Laits bin Sa'ad, mazhab Asy-Syafi'i. Ada lagi mazhab Sufyan bin Uyainah, ada lagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Daud al-Zahiri, mazhab Ibnu Jarir, mazhab Hasan al-Basri, mazhab Ishaq bin Rawaihi, dan mazhab Abu Thawr. Oh, ini As-Sawri itu Imam Al-Baghdadi mengikuti Abu Thawrnya, bukan Sufyan Ats-Tsaurinya, Abu Thawrnya. Jadi banyak sekali mazhab dahulu. Berjalannya waktu tinggal 4. Tidak ada yang membatasi dalam perjanjian itu. Akan tetapi ada yang mampu untuk seorang mencari Islam seperti yang dilakukan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu tidak ada yang mampu seperti itu. Nah kan 4 mazhab inilah yang perlu kita ikuti. Ya, ulama-ulama itu terkumpul di situ. Bahkan Imam wal Jariru Hanafiyan, Imam Jarir itu mengikuti Imam Hanafi. Wal Jailani Hambaliyan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berfikirnya memakai mazhab Hambali yang kita setiap hari di sini kita tawasul kepada beliau ini, yang biasanya itu tahlil biasanya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bermadzhab Hambali. Kemudian Asy-Syadzili, Maliki, Imam Syadzili, Abdul Hasan Al-Syadzili itu mazhab fikihnya Imam Maliki. Jadi itu orang-orang yang masyhur itulah yang perlu kita ikuti yang ada di dalam 4 mazhab. Maka dengan ketika sudah di Indonesia ini memakai mazhab Syafi'i sudah benar. Kemudian jangan terkecoh dengan kelompok-kelompok yang mengajak kita untuk keluar mazhab. Jangan mau. Ini sudah dinyatakan oleh Habib Syekh Asari ini. Fataqayyudu moko gondelan bimadhabin kelawan madhab muayyinin kang ditentuaken iku ajma ulul haqiqati luwe ngumpule hakikat. Jadi seorang yang bermadhab itu
apa? Lebih mudah untuk menghimpun kebenaran. Untuk menghimpun kebenaran. Wa aqrabu litafsiri. Lan luwih parek pengertiannya dan lebih mudah untuk memahami. Jadi begini, ilmu itu beriwayat. Ilmu itu dengan riwayat. Seorang belajar dengan buku sendiri tanpa ada yang mengajarkan talaki seperti ini. Mohon maaf, saya juga mengajar tidak sekonyong-konyong tiba-tiba saya mengajar. Saya juga punya guru saya punya guru saya punya guru tentang kitab ini langsung nanti akhirnya sambung kepada Dr. Syahid As'ari. Di situ ada barokahnya, kemudian penjelasannya berbeda. Coba ini kemudian katakanlah orang pintar bahasa Arab, tiba-tiba membaca ini, maka pemahamannya belum tentu. Bisa juga menyimpang karena apa? Orang yang tidak berguru itu tidak punya guru itu pas saya gurunya setan. Maka jangan gampang-gampang belajar dengan apalagi sekarang harus belajar bukan Google. Jangan, gurunya pasti setan, pasti tersesat. Ini baru-baru ini ya, ada seorang dai muda, dia terkenal juga. Ya awalnya apa? Apa ini? Ini motor ini? Oring. Ya, nggak punya guru, hanya belajar dari baca-baca buku saja, baca Google, tiba-tiba mengatakan gurunya malaikat dan sahabat dan nabi. Ya Allah. Dulu pernah berkata, berfatwa mengatakan bahwasanya Nabi pernah sesat. Hanya karena mengambil Al-Quran, wa wajadaka dholan fahada, dan aku menemukan kamu dalam keadaan tersesat, maka aku menunjukkan kamu hidayah. Rasulullah SAW dari sebelum lahir masih berupa itu dijamin keselamatannya. Bahkan Nabi Adam ketika Nabi Adam itu melakukan pertobatan waktu beliau melakukan kesalahan, memakan apa? Kesalahan bagi Nabi Adam sendiri, kita nggak bisa menyalahkan karena Nabi tidak pernah salah. Kesalahan kekhilafan ketika memakan bakul itu kata Rasul menyebut Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dijamin kebenarannya, dijamin ya, kebenarannya dijamin oleh dan sampai apa itu berupa nutfah, sperma itu dipilih semuanya yang paling baik. Bahkan keluarganya itu orang yang baik semuanya. Kemudian mudah baca Al-Quran, ada seorang ustaz motor yang mengatakan bahwa jadaka bawalan padaku. Disimpulkan sendiri bahwasanya Rasulullah pernah sesat, maka ditunjukkan dia. Masya Allah, ini berbahaya sekali ini. Mengatakan Rasulullah sesat ini sangat berbahaya. Ya ini hasil dari ngaji, mencari ilmu dengan Syekh Google. Ya. Maka al-ilmu itu beriwayat, ilmu itu dengan riwayat. Ya seperti ini. Para sahabat, ya, disebut dengan ashabus sufa itu hidup di sufa itu emperan masjid. Dalam nikah Nabi kan apa? Sebelah dengan masjid kan ya. Mereka tidak pernah bekerja. Maka orang-orang yang tidak tahu para sahabat ini dikatakan awliya dengan ta'afuf, orang yang kaya. Padahal enggak, bukan kaya mereka itu. Saking takutnya kehilangan ilmu dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dapat wahyu, ya kan, maka cepat-cepat itu menghafalkan. Mereka sampai tidak rela itu berlapar-laparan bersama Rasulullah SAW. Sering Rasulullah kalau ada makanan dibagi bareng. Kalau nggak ada ya sudah dikasih baru. Itu demi apa mereka itu? Untuk mencari ilmu. Ilmu itu beriwayat. Kemudian disebutkan ada yang bergantian. Seni kamu yang kerja sebelum saya dan mulai ilmu. Besok gantian disampaikan apa yang bekerja sahabat ini disampaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan ini. Seminggu lagi gantian yang tadi yang dari ilmu. Terus seperti
Dari apa? Bukunya sanadnya ilmu itu dari sini. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang punya sanadnya. Dan sanad itu dijaga. Makanya kalau jenengan semua hadis, ahli hadis, membacakan satu hadis saja, katakanlah hadis innamal a'malu binniyat. Itu riwayatnya sampai Rasulullah SAW kalau ahli hadis. Hafal itu dibaca sampai kemudian sampai alhamdulillah SAW. Bayangkan namanya orang Arab itu selalu ada binnya. Bin ini kemudian namanya kakak banyak dipakai binnya namanya. Itu muter. Itu masya Allah orang Arab itu hafal semuanya. Hafal semuanya. Kalau kita itu satu hadis. Bayangkan kalau ratusan hadis. Bayangkan kalau itu. Tapi subhanallah. Itulah istimewa itu di situ dijaga itu riwayat itu. Mata rantai sana dijaga. Maka disitulah orang-orang selain Islam sulit untuk memasukkan ajaran Islam, pasti ketahuan. Apalagi Al-Quran. Ya, Al-Quran juga dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Sesungguhnya Allah itu menjaga, kami menjaga Al-Quran, menurunkan ajaran, menjaga. Maka tidak ada kitab yang seperti Al-Quran hari ini. Orientalis saja yang ngomong kemudian mengatakan bahwasanya itu Al-Quran yang ada itu ada versi lain, yang ini palsu. Tidak bisa, Pak. Di zaman Rasulullah sampai hari ini, para penghafal Al-Quran itu dengan sukarelawan. Begini, di pondok-pondok sekarang, pondok tahfidz, afwan ya. Binti itu Mas Arif ini, putrinya dengan semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada yang menyuruh. Semangat sendiri itulah apa? Bukti apa? Al-Quran dijaga oleh Allah. Harta Al-Quran itu dibakar semua di dunia ini. Masih ada di mati. Al-Quran itu datangnya itu bukan dari tulisan bukan, tapi dari hafalan yang kemudian dikodifikasi setelah zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Dari awal dari orang-orang orientalis tidak bisa mengatakan Al-Quran itu palsu, tidak bisa. Dari dahulu Al-Quran itu sudah terjaga. Masalah bacaan memang iya berbeda-beda. Ada kira-kira sab'an, tapi tetap diakui kebenarannya di situ. Versi imam ini seperti ini, imam ini seperti itu, tetap diakui. Bukan berarti Al-Quran palsu, tidak bisa. Al-Quran terjaga semuanya, terjaga sampai hari itu, tetap dia itu, tidak bisa. Coba kita lain, mohon maaf saya sebut itu. Injil saja, berapa itu versinya? Ya, kami disebut tadi itu. Bahkan tokoh-tokoh mereka mengatakan di dalam Injil saja yang berbasis macam versi itu, Injil Barnabas, Injil apa? Matius dan sebagainya. Itu versinya yang membuat Matius, versinya Matius. Maka itu perkataan Matius yang di dalamnya itu ada pernyataan Yesus katanya. Maka orang-orang tokoh-tokoh agama Nasrani kemudian mereka tidak bisa membedakan mana yang ini firman Tuhan, mana yang perkataan pengarang kitab. Kalau Al-Quran, ya tidak ada yang ngarang. Al-Quran itu bukan karangan. Sampai akhirnya orang-orang Barat itu membuat tafsir namanya hermeneutik. Apa itu tafsir hermeneutik? Untuk bisa mengetahui mana itu firman-Nya Yesus, mana itu komentarnya si petulis kita. Kalau Al-Quran ya sudah, Al-Quran itu sudah itu kalamullah. Jadi Rasulullah SAW dapat wahyu disampaikan pasif langsung, sampaikan para sahabat, dihafalkan, kemudian barulah zaman Khalifah itu kemudian dibukukan. Jadi dengan tafsiran dari Al-Quran itu pun tafsir bil maktur yang menafsirkan Rasulullah sendiri. Tafsiran itu menjelaskan kepada umat itu. Namanya tafsir bil maktur. Maka terjaga di dalam Islam. Baik, kita teruskan lagi.
Wa ala hada wa ashalu tanawulan wa ashalan luwe gampang apa tanawulan nerima apa yang nerimani. Orang bermadhab itu mudah untuk menerima, memahami ilmu agama. Yang sulit jadi mudah. Ada di dalam Islam itu ilmu namanya ilmu faraid. Tapi bagi buku ada yang bisa. Karena apa? Karena bermadhab, mudah. Dengan bermadhab, hikmahnya itu bisa mudah untuk menerima pemahaman. Coba kalau belajar sendiri, akan salah pemahamannya nanti. Wala hada kan ingatasi kita di madhab di madhab majmulah maksudnya atas pernyataan di atas maka darajat aslafus salaf salihun ngelakuaken sapa ulama salafus saleh wasyuyuhul madun dan pira-pira syekh kanggo sliwatan. Dan itu adalah perilaku atau sifat-sifat perilaku yang telah dijalankan oleh ulama salafus saleh dahulu dan juga para guru-guru kita dahulu yang telah lalu. Jadi jangan ditinggalkan guru-guru kita dengan rutin ngaji ahli bakat beliau. Itu adalah sudah benar-benar yang benar di situ. Mereka itu mengikuti salafus saleh. Jadi jangan tinggalkan mereka itu. Ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Moga-moga mari kita sapa Allah ta'ala alaihi ngatasi salafus saleh wa syuyukhul madun ajma'in ala sakabehane. Panahku napa utawi kita dari Syekh Rosari. Nah kudu kegerehaken menganjurkan ikhwanana awamal muslimin ing pira-pira sedulur kita nyatane pira-pira wong awam muslim ayat taqullaha ing taqwa ing Allah haqqa tuqatihi kelawan hak takwa. Ini apa? Nasihat Imam adalah Syekh Asy'ari. Saya menganjurkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Wa alla yamutu illa wa hum muslimun. Dan janganlah orang-orang awam ini, orang muslim ini mati kecuali dalam keadaan muslim berislam. Jadi apa? Agama Islam itu adalah sebagai harga mati. Harga mati itu kunci kita mati itu jangan sampai kita mati tidak beragama Islam. Kita pertahankan akidahnya. Kita pertahankan akidahnya. Apapun resikonya, akidah ini pertahankan. Wa yuslihu man yanto ngurukunaken sapa dulur muslim datal baini ing dalem wong kang andoni persulayanan minhum saking para muslim. Artinya apa? Syekh Asy'ari berwasiat kepada kita apa? Sing seneng kamera wong sing para padu bertengkar. Jadi apa? Kalau kita ingin bernahdiyin yang benar itu aja seneng golek musuh. Nek iso bersatu, tak geger-gegeran. Tidak suka tawuran, tidak jadi. Kalau bisa kita, kalau ada pertemuan itu, kenapa kita mencari perbedaan yang dalam? Ketemu itu pada tingkat apa di sini? Akidah. Ya selesai, kan disebutkan. Ya kan? Warna ormasmu seperti ini terserah. Yang penting akidah kita sama, yaitu apa tadi? Sawadul aqdam al-firqatul najiyah ay ahlus sunnah wal jamaah. Sudah kita. Jadi partai ini kita terserah. Yang penting kita ahlus sunnah jamaah dan berjuang di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita damaikan, jangan malah boleh ributan sok bener yang sana disalahkan, gini ngaji sini disalahkan, ya kan? Ngaji ini diklaim katanya bukan yang itu. Dan jangan seperti itu. Kalau ngaji mengajarkan kebenaran, kenapa harus dimusuhi? Mencari kebenaran, makanya ngaji dekatannya tadi dari kebenaran. Apalagi yang disampaikan dahulu dari ulama salafus saleh.
Di mana letak kesalahannya? Malah dibubarkan. Wa ayyusilul arham, yaitu yang to nepungan sapa dulur muslim arham silaturahim. Arham itu jadi mana silaturahim bersila itu arham itu rahim ini. Jadi ini yang perlu dipahami juga. Jadi kalau kita bermain ke kawan kita silaturahim sana itu salah, penyampaian itu salah. Karena disebut rahim itu sekandung, artinya akan berhubungan dengan kandungan kita. Kepaman, keponaan, kebibi, yang ada hubungan kandungan itu namanya silaturahim. Kalau ke kawan ziarah, ya ziarah, itu perlu kita belajar seperti ini, belajar yang menempatkan kata-kata yang benar itu sekarang itu perlu. Nanti apa? Bahayanya itu kalau perkara seperti ini tidak apa-apa. Tapi ya perlu harus dibenarkan. Hal yang penting daerah ini tidak disalahkan masalah konsep-konsep ini. Jihad kata-kata. Kemudian memanai jihad yang macam-macam. Padahal jihad itu ya ada memang jihadul akbar itu ada, jihadul nafs itu betul. Tapi ada jihad yang dimana Rasulullah yang diharikan adalah jihadul kita, jihad perang. Ya, kemudian jihad kita dibuang, diganti dengan jihad-jihad yang lain, jihad sosial dan sebagainya. Pemahaman konsep-konsep ini perlu kita gunakan. Di sinilah perlu kita di kelompok ya. Contoh Islam rahmatan lil alamin. Seolah-olah mengindikasikan kayak ada Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Atau seolah-olah Islam sendiri itu jika tidak digandeng dengan kalimat rahmatan lil alamin, berarti bukan Islam rahmatan lil alamin. Islam itu Islam aslama, man salima, menyelamatkan, mendamaikan, berarti mengandung rahmat. Jadi tanpa harus diberikan embel-embel rahmatan lil alamin. Islam itu ya tidak rahmat dari Allah, ya kan? Islam itu rahmat. Islam lahir setelah zaman jahiliyah, zaman patrol, zaman perusahaan. Islam datang di bawah itu rahmat juga. Contoh, di zaman patrol, zaman jahiliyah, bagaimana nasib seorang wanita? Wanita hanya yang kita jadikan tumbal. Seorang yang punya anak wanita itu merasa isin, malu dengan anak, maka dibunuh, disumpahkan wadahnya. Islam datang sebagai rahmat. Rasulullah membawa kalau mengatakan ini Islam rahmat, enggak, ya Islam itu datang. Wanita diangkat, dijaga martabatnya, bahkan disebutkan dalam hadis barang siapa punya anak perempuan kita, dia bisa merawat dengan benar, ya pendidikannya, ya, maka jaminan surga. Itu menunjukkan apa? Wanita diangkat derajatnya. Surga seorang anak dibawa kaki ibu, seorang wanita diangkat lagi. Satu rahmat. Itu gampang-gampang kemudian ditipu orang. Berarti kalau mengatakan kita Islam rahmatan, berarti ada Islam yang bukan rahmatan lil alamin. Ya kan? Kita belajar di sini. Inilah masalah konsep-konsep ini kita kembalikan lagi, kita pahami. Ya, kita pahami. Itu apa? Ada memang tujuan mereka ingin menghancurkan kita, mengingat idola kita seperti itu. Wa yusilu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwani. Itu yang tahu bagus sapa muslim maring tanggane, maring kerabate, maring dulur-dulure. Jadi ya semasa ini juga berwasiat agar kita sebagai orang muslim yang benar yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah itu membantu perilaku kita kepada tetangga-tetangga, kepada saudara-saudara karib kita, dekat-dekat kita, dan ikhwan, ya. Ini apa? Menunjukkan apa? Ini adalah adab bagaimana kita ada hubungan beragama itu, hubungan hablum minallah juga hablum minan nas. Apa yang ngomong sebanyak kau mengakui, tapi
tapi kalau kagak tidak baik. Sholat sunnah itu nggak lepas sudah. Itu sholat qobliyah ba'diyah. Tapi kalau tetangganya jalan ditutup, ini apa? Jalan ditutup, tak boleh lewat. Ini beragama yang bagaimana? Ini semua mengajarkan itu horizontal juga kan? Jika hubungan dengan Allah, jika hubungan dengan Allah itu benar, maka secara otomatis hubungan dengan manusia akan benar. Dia kayak benar hubungan dengan Allah, melakukan sholat sunnah, nggak pernah. Jangan kecelakaan di sholat sunnah aja nggak bisa. Sampai kemudian bertetangga salah, maka beribadahnya ini tidak benar. Karena apa? Sholat itu apa? Karena anil fahsyawal munkar. Sholat itu mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Kalau tiba-tiba masih mungkar, ya berarti sholat dia perlu dipertanyakan. Wa ayarifu haqqal akabir, dan ngawarui hak-hak wong kang gede, ya kan? Mengetahui bagaimana kita menghormati kepada orang-orang yang lebih tua. Wa ayarhamus du'afa wal asagir, dan apa? Berbelas kasihan kepada orang yang du'afa, orang-orang yang memiliki kelemahan baik secara rezeki maupun di dalam anggota tubuhnya, wal aswafir, dan orang-orang anak kecil. Wanan hakum lan nyegah sapa ingsun kita hum ing awak nulis anil kadawur. Jadi apa? Kumpulan awak karo tonggo ini ajaran Nabi ini seperti ini yang diajarkan oleh, makanya kita lihat bagaimana tradisinya orang Nabi yang benar. Rukun dengan tetangganya, ini orang bacaan, ini ada acara hajatan, ya kan? Kalau ada gembel tiang yang itu biasanya tunggu dok, ya ini oleh karakter dia kan. Kalau bongkar gentengnya kandangnya sapi oleh bacaan, ya. Kalau bid'ah nanti tradisi yang baik memberikan. Karena apa tasyakuran itu sepeda, dan dari ini kayak mau ini itu 5.000-an. Tasyakuran bukan bid'ah, balalan apa? Bersyukur kepada Allah bisa mendapat kembali ke semua. Itulah. Nabi mengajarkan seperti itu, tradisi kita secara Islami. Walaupun itu tradisi tidak dibuang, karena tradisi ini bisa apa? Islamkan. Ini tapi ada lagi. Finali. Jangan seperti itu. Watabahudi. Segala tidak ada apa. Saling bermusuhan. Tradisi NU itu tidak bermusuhan. Watakonturi. Kan? Saling bermusuhan. Tidak salingnya. Watahasudi dilarang. Untuk apa? Hasud, punya risiko tinggi. Ini bahaya. Hasud itu penyakit hati yang berbahaya. Lalu jenengan semua, kenapa iblis itu kemudian menjadi kufur? Itu disebabkan hasud. Hasud kepada Nabi Adam. Yang mana Nabi Adam itu adalah diciptakan dari tim lempung, yang menurut logikanya iblis itu lebih rendah daripada dia yang dinyatakan minanar dari apa? Api. Tapi kemudian Allah memerintahkan, maka sekolah bukan lil malaikati sujudu di Adam fasajadu illa iblis. Setelah Nabi diciptakan terjadi seluruh malaikat, waktu itu iblis memang masuk dalam golongan malaikat di dalam surga. Itu mana sujud di sini bukan sujud itu kemudian sujud menyembah. Sujud pada zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu adalah tradisi menghormat kepada orang yang mulia. Maka sujudnya Nabi malaikat dan iblis di sujud itu adalah untuk menghormat kepada orang yang mulia. Pada kita makhluk yang mulia yaitu Adam ini. Iblis ada rasa hasud. Maka katakan anak khairun minhu.
saya ini lebih baik dari dia. Wa min tin wa ana minan. Saya dari api neraka, dia dari mana? Kenapa? Hasud dia. Kenapa harus Adam yang dihormati bukan saya? Nah, hasud itu kemudian menjadikan dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka kemudian dia membangkang dari perintah Allah, kemudian dia sombong, bahkan minal kafirin. Hasud ini bisa menyebabkan orang bodoh. Ya, hasud. Contoh lagi, orang-orang Yahudi, jangan dianggap kekufuran Yahudi itu tidak mengenal kebenaran Islam. Mereka percaya terhadap Al-Quran, tetapi karena hasud. Jadi begini, dulu kalau Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman kan disebutkan kan di dalam kitabnya itu. Di dalam Taurat disebutkan bahwa nanti datang Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Mereka mengeluhkan bahkan di zamannya Nabi Musa, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, mereka bertawassul kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman akan diselamatkan. Jadi mereka mengeluhkan pada waktunya Rasulullah dilahirkan, ternyata lahir dari keluarga Arab, dari bangsa Nabi Ismail. Nabi Ismail punya saudara namanya Nabi Ishak. Ini apanya? Punya putra Siti Saro, ya kan? Siti Saro. Yang Nabi Ishak lahir dari ibu siapa? Nah, yang Nabi Ismail ini ibunya itu dulu itu adalah tawanan, keluarga dari tawanan yang kemudian dijadikan budak. Yang ibunya Nabi Ishak ini memang keturunan asli. Maka mereka orang-orang yang begitu sangat-sangat kental terhadap keturunan mereka, menganggap keluarganya Nabi Ismail itu adalah keluarga budak. Dari sinilah kemudian lahirlah Arab. Ya dari Nabi Ishak lahirlah Yakub. Yakub itu disebut dengan oleh Allah disebut Israil. Israil itu hamba pilih Allah, hamba Allah. Dari kedua ini lahirlah ini bangsa-bangsa Yahudi yang beragama Yahudi Bani Israil, dan ini bangsa Arab. Bangsa Arab ini melahirkan Rasulullah. Dianggapnya Nabi akhir zaman itu lahir dari Israel. Sebab hampir kebanyakan para nabi itu lahir di Bani Israel. Ternyata dilahirkan dari bangsa Arab yang keturunannya dari Nabi Ismail yang dikatakan sebagai budak. Timbul hasad. Hasad inilah berhenti itu kemudian menjadikan mereka kufur, tidak mengakui kebenaran. Padahal mereka menurunkan Nabi akhir zaman. Mereka meyakini itu benar, tapi tidak diakui karena merasa hasud. Oleh karena itu hikmahnya, tidak ada istilah hasud, cepat-cepat itu dibuang. Hasud itu ada bro. Coba bayangkan. Umpamanya ini Mas Afid dengan diberi oleh Allah bilang, kalau kita rezeki itu sudah dibagi oleh Allah sendiri. Kok tiba-tiba loh, itu rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kok tiba-tiba diberi oleh Allah? Hati kita tiba-tiba ada rasa masuk. Ada hati itu agar itu. Harusnya kan kalau orang dengan normal itu ngapain kita merasa sakit hati, lalu itu rezekinya memang segitu. Saya segini. Nanti suatu waktu saya dapat segini, Mas Andi dapat segini. Itu sudah takdir Allah. Kenapa kita harus merasa hasud? Agar cepat-cepat kita memohon kepada Allah agar dihilangkan penyakit hasud. Apalagi hasud itu bisa menghilangkan pahala. Kama tak turun nar al-haqoba, sebagaimana terbakarnya kayu kering oleh api. Cepatnya hilangnya pahala sama dengan pahala besar kalau hasud hilang. Hasud itu begini. Jadi dia tidak senang terhadap orang yang memiliki
rezeki dan berusaha untuk menghilangkan itu hasud. Kayak cuma rasa kepingin kok itu bukan hasud. Tapi tidak senang dan harus menghilangkan itu hasud. Harus hilangkan dari orang itu. Itu yang namanya hasud. Wa iftirabu wa talawunu fid-din, dan pecah belah, belahan kita berpecah belah, bersatu, dan kemudian membuat ajaran di dalam agama Islam. Pembahasan yang awal kita bahas bid'ah, yang bisa diambil belah itu karena perkara akidah, maka jangan talawunu fid-din. Ini nasihat atau syekh Asari. Wa nahuthuhum ayyakunu ikhwanan, dan menganjurkan sapa atau Syekh Asari hum ing muslim ayyakunu ikhwanan, selalu menjaga persaudaraan ini, wal khairi a'wanan, dan terhadap kebaikan itu saling tolong menolong, wa ya'tasimu, dan menjaga memegangi bihablillahi jami'an, berpegang kepada hablillahi. Hablillahi ini kalau di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu sebagai Al-Qur'an wa Sunnah, berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, wa tasimu bi hablillahi jami'an. Ada lagi mengatakan tafsir lain mengatakan bi ahdillahi, janji-janji Allah tentang kebenaran, tentang kebenaran. Jadi berpegang pada Al-Quran dan hadis, wala tafarraqu. Pesannya ada jangan sampai kita berpecah belah. Jangan sampai kita berpecah belah. Ini pesannya harus siap-siapkan bagi orang-orang yang mengaku merasa dirinya nabi, harus tahu itu. Jangan suka dipecah belah. Zaman ini bagaimana kita? Kita dipecah belah. Indonesia lagi apa? Banyak yang mengikuti. Ada lantaran beda pilihan saja kemudian pecah belah. Jadi pecah belah gara-gara organisasi saja. Jangan. Bersatulah. Landasannya itu hablillah, yaitu Al-Quran, hadis. Dijelaskan Al-Quran mengikuti hadis ini. Ya kan? Mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya gini, jadi kalau kita masuk adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus berpegang teguh, jangan berpecah belah, jangan mau. Kalau sudah umat Islam ini berpecah belah, maka akan mudah dihancurkan. Memang tujuan di dalam bahasa Arab itu ada tidak lagi ini huruf yang masuk pada fi'il mudhari yang artinya akan. Untuk mudhari itu akan dilakukan. Ini tidak akan begitu. Yahudi Nasara walan tarbu'angka kepada Muhammad SAW, kepada umatnya. Hatta tatabi amilatan, sehingga kamu itu mengikuti ajaran mereka. Bagaimana umat Islam ini meskipun tetap beragama Islam, akan tetapi tradisinya, budayanya, kehidupannya, cara pandangnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, cara pandang yang materialistis. Pokoknya anak ojo yang suki dikancani, boleh mantu ditakoni apa. Kebanyakan ini tanpa sadar kadang ini orang-orang sudah memasukkan materialisme. Sudah bersama kok. Dia itu pundi. Jangan nanti rumah orang calon mertua tentang lulusan orang pundi. Pengajar tentang pundi. Jarang ikut berjalan. Hatta malam nyambut tentang kalimat. Pejabat pundi. Ini materi sekali. Padahal di dalam berkeluarga itu yang dibutuhkan. Kalau nafkah ya jelas. Kalau orang yang beragama yang benar, otomatis kewajiban nafkah itu diwajibkan. Tapi anehnya kita pertanyakan agama yang ditakoni. Padahal orang suami itu nanti itu menggantikan ayahnya yang menjadi pemimpin mutlak.
Kalau nggak beragama, terus bagaimana nanti mendidik keluarga? Jangan salahkan misalnya orang tua sendiri yang ditanyakan adalah apa? Dunia itu bagus, benar bagus. Mau taruh yang lakonnya, diajak urusan keluarga. Tanggung jawab akhirat ini apa orang tua. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi bincang-bincang ini segala yuko termasuk ya. Makanya alih-alih berhaji. Jangan ibu tanyakan jurusan mana, pondok mana, atau kenapa, apa. Tanyakan ibu. Wah, insya Allah kalau sudah seseorang ini adalah anak yang soleh, dia tahu tanggung jawabnya. Meskipun nggak pakai jalur, jenengnya nggak semua pondok, tapi dia tahu saya ini membawa anak seorang itu kewajiban saya menafkahi. Tapi dia lebih tahu lagi bahwa saya menafkahi itu bukan doa saja, tapi hatinya bagaimana nanti memberikan ilmu kepada anak turunnya pada dunia. Selesai benar. Selesai. Nah, sekarang enggak. Ini adalah apa? Ini adalah kemasukan materialisme kebanyakan. Yang dipikirkan materi, jangan dianggap materialisme ini datang tiba-tiba. Ini adalah pemikiran-pemikiran dari orang-orang di luar Islam. Islam nggak pernah mengadakan seperti itu. Tapi kalau sadar dari mana? Kumpulan itu loh, nanti menyerahkan. Kok tiba-tiba ini? Dari kebiasaan masyarakat menjadi paradigma, kebiasaan. Tanpa sadar masuk. Dari mana mereka? Yang lihat dari TV, kadang dari TV. Kalau film itu jangan dianggap nggak ada ajarannya, itu ada itu gimana? Kan bukan film Indonesia itu karena keadaan realitanya seperti itu. Kalau ini disuguhkan orang kaya semuanya, ya macam kehidupan yang seperti itu. Itu pun ya tidak salah yang dikatakan Kiai Haji Jalil Kamjad. Tontonan dari tuntunan itu memang benar sekarang itu. Jadi yang dianggap sihir sekarang dinyatakan sihir itu masalah dan ini baik sihir apa? Media ini yang berbahaya. Karena asal mau bawa pada seseorang. Jadi lihat lihat TV, kalau nggak lihat yang baik-baik, akan menjadi apa? Tonton tuntunan kita nanti. Ini masih masalah keluarga. Bayangkan kalau masalah akidah, yang berbahaya sekali, kita merasa. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan karena media ini sangat berbahaya. Media itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan hari ini bagi orang yang paham tentang media, dia wajib perang media untuk menjaga Islam ini. Karena apa? Sekarang ini perang opini, maka opini itu yang digunakan senjatanya dalam media. Maka yang tapi yang tidak paham hati-hati. Kalau tidak cari yang baik-baik, cari ngaji yang benar, ya kan? Cari ngaji yang benar yang baik. Jangan melalui yang lain-lainnya. Tapi belum mencuci otak ini, bagaikan mata dua mata pisau mata dua. Kalau Anda bisa menggunakan, maka bisa digunakan macam-macam, bisa memasak dan sebagainya. Bahkan itu bisa dilindungi. Tapi kalau tidak bisa, yang membunuh diri sendiri. Kalau mati fisik kena pisau tidak masalah. Tapi kalau mati yang mati itu adalah jiwanya, akidahnya. Ini adalah al-fitnah asyadunal. Fitnah ini lebih kejam dari Tuhan, bukan fitnah orang fitnah, tapi fitnah akidah ini yang berbahaya. Orang-orang luar Islam, apa aliran sesat, itu menggunakan media semuanya untuk menyerang kita. Maka tiba-tiba kita mengajarkan anak kita benar. Dia di luar agama besar, tapi kita nggak perhatikan. Yang hari lihat streaming YouTube, ngaji, yang tiba-tiba seperti ini. Saya seperti banget. Sholatnya 3 waktu. Karena ajaran apa ini? Mereka itu merasa diri mereka alur tersebut juga merasa benar. Maka mereka itu memisikan ajarannya. Hati-hati. Kalau ketepatan ngajinya benar, berulama yang benar, berhabari yang benar. Alhamdulillah. Kalau nggak benar kita nggak melawan. Berubah. Tiba-tiba melakukan kawin kontrak. Minta kontrak. Saya. Jadi kita tidak apa-apa. Daripada kita bekerja kami 3 kontrak. Nah, apa bedanya antara 3 kontrak dengan zina? Kalau seorang yang zina melakukan zina itu dia merasa dosa. Walaupun besar tapi jadinya saya melakukan zina dosa.
Tapi kalau kawin kontrak, perilaku zina yang dilegalisir dengan dasar agama. Tidak merasa dosa dia, tiap hari dilakukan. Jangan kan dosa kecil saja, kalau tidak diakui itu dosa, bisa kufur. Iya kan? Karena apa? Allah mengharamkan, orang ini mengharamkan zina, dia menghalalkan zina dengan alasan itu bisa kufur itu. Itu hati-hati dia kan zaman sekarang. Wala tafarraqu wala yasba'u lan nanu sapa sira sapa ngakeh alkitab ing Al-Qur'an wa sunnah lan sunnah wa ma lan perkara kana kan ono apa mak ayu alaihi nakasima apa ulama umat al-Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mengikuti ajaran sunnah Al-Quran dan sunnah. Tentunya mengikuti Al-Quran dan sunnah ini jangan tiba-tiba itu Al-Quran sunnah ngaji Al-Quran sunnah, tapi ikuti wa makana alaihi ulama itu, yaitu mengikuti ulamanya umat itu. Dan mengikuti ulama-ulama yang berada di dalam Imam Syafi'i, Imam Hambali,